Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam belajar di rumah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tematik subtema 3 pembelajaran kelima dan keenam ya, tentang kelainan-kelainan pada tulang atau alat gerak manusia serta bagaimana cara mencegah terjadinya kelainan tulang ataupun alat gerak manusia. Nah, sebelum kita bahas sedikit, kita bersama-sama membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan dibuka bukunya di halaman 159. Yuk kita amati bersama. Nah, ini ada posisi berdiri, ada sway back, lumbar lordosis, thoracic, kyphosis, forward head, dan posisi berdiri yang benar. Kira-kira yang mana posisi yang benar dalam berdiri? Nah, ini ya, yang posisi ini ya. Posisinya itu lurus, tegak lurus ya, dari mulai kepala sampai kaki. Nah, kalau kalian berdiri atau berjalannya sambil membusungkan dada, sambil membungkuk. Nah, membungkuk tulangnya ke belakang, membungkukkan badan ke depan. Ya, ini posisi yang kurang benar. Karena kalau sudah terbiasa posisi berdirinya itu tidak benar, maka akan mempengaruhi struktur tulang kalian ya. Tulang kalian nanti tidak sesuai ya, atau belok ya. Nah, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, ini dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk pun posisinya harus benar ya. Nah, ini agar tulangnya tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri, tidak membungkuk ya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat sini ada kelainan tulang kyphosis, di mana kelainan tulang ini kebiasaan kita dalam membungkuk ya, membungkukkan badan. Nah, ini posisinya kurang tepat ya, karena kalau kita membungkukkan tulangnya seperti ini ke depan, membungkukkan badan ke depan, maka nanti struktur tulangnya akan bengkok seperti gambar ini. Ini namanya kelainan tulang kyphosis. Selanjutnya ada kelainan tulang lordosis. Kalau ini kebalikan tadi dari yang membungkuk ke depan, ini membusungkan ya dada atau perutnya ke belakang seperti itu ya. Jadi tulangnya juga akan bengkok ya ke depan tuh ya, diperhatikan. Nah, ini bungkuk ya seperti ini ya, namanya lordosis. Selanjutnya skoliosis. Lihat, apabila kita membiasakan diri dalam posisi duduk itu, kita misalkan ke kanan, belok ke kiri, belok ke kanan yang terlalu lama, itu akan menyebabkan tulang kita pun bengkok seperti gambar skoliosis ya. Tulang ini bisa bengkok ke kanan ataupun ke kiri ya. Jadi yang kita harapkan kita tidak mempunyai kelainan tulang dan posisi kita dalam berdiri seperti ini yang benar, dan duduk juga tegak ya. Badannya tegak lurus ya, tidak membungkuk, tidak membusungkan ke depan ataupun berbelok ke kanan dan ke kiri ya, seperti itu. Nah, di halaman selanjutnya 160 ini ada gangguan tulang atau kelainan tulang ya. Yang pertama, gangguan tulangnya itu yang pertama retak tulang ya. Beberapa macam bagian, ini nama istilah-istilahnya. Fraktura sederhana, tulangnya retaknya tidak sampai melukai otot ya. Jadi tulangnya tidak terkena otot apabila retak. Turun green stick, retak tidak lengkap, tulang hanya retak sebagian dan tidak
sampai memisah. Jadi tulangnya retaknya sedikit tapi tidak memisah tulangnya satu dengan yang lainnya. Fraktura tertutup dan terbuka, ini tulang patah ya atau patah tulang. Ini termasuk juga gangguan tulang atau kelainan tulang yang menyebabkan, nah ini ototnya terluka kalau yang fraktura tertutup. Kalau yang terbuka tulangnya patah sampai mencuat keluar kulit, jadi kelihatan gitu ya tulangnya itu ke luar kulit ya. Yang kedua yaitu rakitis. Nah rakitis ini kita bisa lihat gambarnya, di mana kan kondisi tulangnya itu menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D ya, kekurangan vitamin. Terus biasanya struktur tulang kakinya itu berbentuk X atau O. Kan kalau normalnya itu kan tidak X atau O kan. Kalau kalian melihat seseorang dengan struktur tulang kakinya ini berbentuk X atau O, berarti dia ada gangguan tulang yaitu namanya rakitis ya. Selanjutnya hidrosefalus. Hidrosefalus itu kelainan tulang disebabkan oleh penggumpalan abnormal dari cairan spinal, terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. Jadi kalau untuk menandakan orang itu terkena hidrosefalus itu biasanya kepalanya itu yang membesar ya. Kalau kalian pernah melihat ada seseorang yang mempunyai kepalanya lebih besar sekali, itu berarti mempunyai gangguan tulang hidrosefalus. Kemudian mikrosefalus ini kebalikannya ya, karena ini kelainannya disebabkan terhambatnya pertumbuhan waktu pada bayinya ya. Kekurangan zat kapur pada bayi bisa menyebabkan kepala menjadi kecil. Selanjutnya kelainan tulang yang lainnya yaitu osteoporosis. Osteoporosis ini dimana pengeromposan tulang menjadi rapuh ya. Jadi tulang-tulangnya itu keropos, lama-lama keropos menjadi rapuh. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang lanjut usia karena semakin bertambahnya umur, karena kadar kalsium tulangnya juga berkurang sehingga menyebabkan gangguan tulang osteoporosis. Kemudian yang F ini gangguan tulang belakang. Seperti yang tadi dijelaskan pada gambar di halaman 159, kifosis itu tulang punggungnya melengkung ke belakang ya. Kelihatannya bungkuk, sedangkan skoliosis itu tulang belakangnya melengkung ke arah samping, bisa melengkung ke kanan ataupun ke kiri ya. Yang ketiga, nah yang sini ya, yang tadi ya penjelasannya. Yang ketiga, lordosis. Lordosis ini tulangnya melengkung ke depan, jadi kepalanya tertarik ke belakang ya. Itu gangguan-gangguan pada tulang. Terus gangguan pada sendi, di sini ada dislokasi istilahnya, yaitu apa? Pergeseran kedudukan sendi karena sobek atau tertariknya ligamen. Jadi di sini pergeseran sendinya karena sobek, itu gangguan pada sendi ya. Yang kedua B, kesleo. Tentunya kalian sering atau pernah kan kesleo. Nah itu termasuk gangguan persendian ya, karena sendinya itu tertarik ya. Jadi kadang sakit digerakkannya juga ya, tidak bisa digerakkan ya. Kemudian yang C, ankilosis, keadaan sendi tidak dapat digerakkan. Nah ini lebih parah dari kesleo ya, sama sekali tidak digerakkan. Yang ketiga, artritis. Nah di sini infeksi sendi, ada reumatoid, penyakit kronis pada jaringan tentang persendian ya ini, osteoartritis dan goutartritis ya. Ini bisa dibaca kembali oleh kalian, gangguan-gangguan sendi dan tulang. Selanjutnya ke pembelajaran 6. Bagaimana cara pencegah agar tidak terjadinya kelainan tulang atau kelainan organ gerak. Nah sini yang pertama, untuk menghindari kelainan X, kaki X yang struktur tadi yang namanya rakitis, merupakan bahwa sejak lahir ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Jadi disarankan agar menghindari berlainan kaki, maksudnya kelainan pada kaki yang berbentuk X atau O rakitis, itu bisa dicegah sejak sebelum lahir ya. Jadi ibu hamil bisa memperbanyak kalsium dan meminum sayuran ya, buah-buahan, konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin juga ya. Nomor 2, agar terhindar
artritis sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dengan dalam tubuh dengan membatasi makanan yang memicu meningkatnya asam urat. Jadi makanan-makanan juga kita nggak boleh sembarangan ya. Kalau makanan sembarangan itu maka ada efek-efek jangka panjangnya ya, bisa menjadikan penyakit seperti itu. Nomor 3, agar terhindar kelainan lordosis, kifosis, skoliosis, maksudnya tadi kelainan struktur tulang tadi, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, ini sikap tubuhnya jangan salah dalam posisi duduk ataupun berdiri agar kita tidak mengalami kelainan tulang ya. Selanjutnya yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium, diimbangi dengan olahraga yang teratur ya. Intinya olahraga dan menjaga makanan kita ya, agar tulang-tulang kita tidak keropos. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis dianjurkan banyak mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, ini merupakan beberapa cara pencegahan terjadinya kelainan pada organ gerak manusia. Nah, di sini ada posisi berdiri, sikap berdiri yang benar dan salah. Nah, ini yang benar ini lurus dari kepala sampai ujung kaki tegak lurus, tidak membungkuk ke depan ataupun kepala ditarik ke belakang ya. Ini posisi berdiri yang salah. Nah, selanjutnya pada saat duduk juga sama, harus lurus. Ya, tegak lurus, tidak membengkok ke depan ataupun ke belakang. Khawatir nanti terjadinya kelainan tulang. Pada saat tidur pun, ini ada saran-sarannya, digunakan bantal di bawah leher dan lutut saat terentang. Ya. Nah, ini untuk menjaga agar tidak kelainan tulang ya. Nah, ini juga ada nih cara mengangkat barang yang benar. Kalau kita mengikuti posisi yang benar, kita bisa lihat di gambar ini ya. Jongkok dan posisikan beban dekat dengan tubuh. Gunakan otot kaki untuk berdiri. Nah, ini jongkok. Cara yang salah dan cara yang benar itu lututnya ditekuk ya. Nah, ini posisi yang benar. Saat menyapu dan mengepel, dianjurkan ini tidak sampai membungkuk-bungkukkan badan. Khawatir kalau sudah terbiasaan nanti bisa terkena kifosis ya, tulangnya itu membungkuk. Ini yang benarnya ya. Kemudian yang kerja berdiri juga. Nah, diharapkan tidak selalu melakukan posisi yang salah seperti ini. Kalau kita masih salah, yuk kita bersama-sama berusaha untuk melakukan posisi yang benar. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tulang kita ya, agar tulang kita juga sehat. Nah, ini ya. Seperti ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas penjelasan sedikit ini tentang kelainan tulang dan cara mencegahnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dari Ibu. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.